Bentuk seni itu ada banyak banget. Lebih tepatnya ada 6. Ada seni rupa, ada seni musik, ada seni tarian atau gerakan, ada seni sastra atau bahasa, ada seni teater, dan yang paling baru, seni film. Seni-seni tersebut saling membutuhkan satu sama lain. Contohnya, seni musik butuh lirik yang dibantu dengan seni sastra atau bahasa. Seni tarian membutuhkan seni musik supaya lebih indah. Dan seni teater membutuhkan seni rupa untuk membuat latar background yang indah, serta kostum-kostumnya. Bahkan seni film terkadang membutuhkan 5 seni lainnya untuk diciptakan. Terkadang banyak banget seni yang didaur ulang menjadi bentuk seni lainnya, atau terkadang juga seni yang sama gitu. Nggak usah jauh-jauh deh. Misalnya, banyak novel-novel bestseller yang diadaptasi menjadi film layar lebar. Artinya kan seni sastra yang diubah menjadi seni film. Contoh lainnya adalah ketika seorang penyanyi mengcover suatu lagu. Berarti dia mengubah lagu itu yang tadinya mungkin dinyanyikan oleh penyanyi A, kemudian lagu itu dinyanyikan oleh penyanyi B dengan alat musiknya sendiri dan suara si penyanyi B itu sendiri. Kenapa sih sutradara mau mendaur ulang sebuah seni? Kenapa penyanyi mau mendaur ulang sebuah seni, mau mendaur ulang sebuah lagu? Kenapa kita sebagai seniman cenderung ingin mendaur ulang sebuah seni? Sebenarnya boleh nggak sih mendaur ulang sebuah seni? Jawabannya iya boleh. Dan di video kali ini gue akan mengajarkan kalian bagaimana cara mendaur ulang seni secara benar. Gue sangat merekomendasikan satu buku yang gue waktu itu beli pertama kali. Judulnya Still Like an Artist, ditulis oleh Austin Kleon. Jadi secara singkat, buku itu tuh ngajarin kita sebagai seniman bagaimana kita bisa mencuri ide-ide dan mendaur ulang sebuah ide. Di sana tuh kita diajarkan bahwa kita tuh harus belajar dari beberapa seniman. Kita ambil hal-hal baiknya dan kita kumpulkan jadi satu. Apa yang kita kumpulkan dari seniman-seniman itu yang akan menjadi identitas kita. Dan identitas kita itu adalah seni kita. Steven Spielberg, Quentin Tarantino, dan Martin Scorsese nggak akan ada kalau misalkan nggak ada Alfred Hitchcock. Ariana Grande nggak akan ada kalau misalkan nggak ada Mariah Carey atau Whitney Houston. Zoom tidak akan ada kalau nggak ada Skype. Mendaur ulang sebuah seni itu harus bertujuan bahwa kalian ingin membuat seni itu semakin indah. Setiap seniman itu punya alat-alatnya sendiri, punya skill-skillnya sendiri, dan punya pengalaman yang berbeda-beda. Jadi ketika kalian ingin mendaur ulang sebuah seni, berarti kalian ingin memasukkan unsur-unsur kalian ke dalam seni yang kalian mau daur ulang itu. Tapi kalian harus bisa membedakan dengan menjiplak ya. Menjiplak itu tidak dapat diakui di dunia seni. Kenapa? Karena menjiplak itu tuh bisa jadi seperti plagiat. Kalian hanya mengikuti dan kalian tidak menghormati seni tersebut. Mendaur ulang sebuah seni itu harus sesuai dengan hukum dan etika yang berlaku. Misalnya kalian suka banget sama logonya Starbucks Coffee. Kalian pengen bikin sebuah restoran yang logonya 80 atau 90% tuh mirip sama Starbucks. Ketika sudah jadi, ternyata kalian malah diperingati oleh Dijen Haki untuk merubah logo kalian. Ada contoh lainnya. Kalian mengcover lagu yang udah terkenal banget. Terus kalian menjual lagu tersebut tanpa seizin sang pencipta. Kalian pasti akan kena tuntut dan sang pencipta akan merasa keberatan. Kalian pasti harus ganti rugi. Jadi dari cerita-cerita sebelumnya tadi, kalian harus bisa mendaur ulang sesuai dengan hukum dan etika yang berlaku. Jika sudah dilindungi oleh hukum, maka jangan sembarangan kalian mendaur ulang. Hormati sesama seniman, karena seni itu harganya mahal dan kalian minimal butuh izin dari sang pencipta sebelumnya untuk mendaur ulang seni tersebut. Dan kalian juga harus daur ulang dengan unsur-unsur seni kalian sendiri. Mendaur ulang sebuah seni itu nggak hanya memasukkan unsur-unsur seni kalian begitu aja. Mungkin kalian juga bisa mengembalikan unsur-unsur seni dari seniman sebelumnya. Dengan berdiskusi dengan seniman sebelumnya, kalian udah bisa mendapat lebih banyak lagi pemikiran-pemikiran kenapa si seniman itu melakukan seperti itu, kenapa si seniman merepresentasikannya seperti itu, kenapa si seniman membuatnya seperti itu. Nah, kalian akan semakin mengerti apa yang dimaksud oleh seniman tersebut dengan berdiskusi dengan seniman sebelumnya. Dan kita sebagai seniman yang ingin mendaur ulang seni tersebut akan semakin mantap dalam mendaur ulang
seni tersebut. Contohnya ada pada J.K. Rowling sebagai penulis novel Harry Potter. Jadi si J.K. Rowling ini sangat terlibat banget di produksi film Harry Potter. Keterlibatan J.K. Rowling itu tuh sangat membantu dalam perkembangan karakter-karakter yang ada di filmnya, terutama Profesor Snape. Oke, spoiler dikit nih. Alan Rickman sebagai pemeran Profesor Snape di film Harry Potter udah dikasih tahu dari jauh-jauh hari, bahkan sebelum buku ketujuhnya tuh keluar, motivasi dan rahasia dari Profesor Snape. Dari sana si Alan Rickman ini bisa membawa karakter si Profesor Snape ini konsisten dari awal film sampai akhir film. Bahkan si Alan Rickman ini terkenal suka membantah sutradara karena Alan Rickman ini punya rahasia itu gitu. Dengan keterlibatan J.K. Rowling ini, film Harry Potter ini semakin menarik lagi karena sesuai dengan apa yang dia tulis di novelnya. Mungkin sebagian besar dari kalian tidak punya kesempatan untuk bertemu dengan sang seniman. Mungkin karena faktor jarak, waktu, atau mungkin beliau sudah tidak ada. Dengan mempelajari seni mereka dan mempelajari sifat dan kebiasaan si seniman tersebut, kalian dapat mempelajari pesan dan mimpi yang ingin ditawarkan oleh seniman tersebut. Oke, gue cerita dikit. Dulu tuh gue ngefans banget sama satu filmmaker namanya Stanley Kubrick. Gue bener-bener suka banget sama film-filmnya dia dan gue pelajari setiap film-filmnya dia. Gue mempelajari Stanley Kubrick itu mostly dari video di YouTube dan Wikipedia. Tapi menurut gue untuk mempelajari Stanley Kubrick itu nggak bisa cuma dari internet aja. Akhirnya gue research lagi dan gue ketemu buku judulnya Stanley Kubrick Archive. Nah, dari bukunya itu gue mempelajari rahasia hidupnya dari masa kecil sampai di saat dia sudah meninggal. Dengan cara penelitian yang mendalam seperti ini, gue bisa semakin mempelajari arti pesan dan mimpi yang ditawarkan oleh Stanley Kubrick kepada para penikmat film-filmnya. Terakhir, kalian harus bisa mengapresiasi seniman sebelumnya. Ada banyak cara untuk bisa mengapresiasi seniman sebelumnya itu. Mungkin aja sebelum kalian menyanyikan lagu mereka, kalian bisa menyebutkan penyanyi sebelumnya itu. Atau kalian bisa, kalau kalian membuat film, kalian bisa menaruhkan kredit nama seniman sebelumnya itu di kredit film kalian atau di poster kalian. Kalian harus ingat bahwa seni yang kalian buat itu adalah kelanjutan atau extension dari seniman sebelumnya. Intinya, dengan mengapresiasi seniman sebelumnya, kalian sadar bahwa kalian tuh harus bisa kalian harus menghormati mereka, karena tanpa mereka, seni yang kalian buat itu belum tentu ada. Oke, itu aja untuk video kali ini. Kalau gua ada salah ngomong atau kurang ngomong atau lupa mention sesuatu, kalian bisa langsung komen di bawah. Dan sekian untuk video kali ini. Gua Henry Ali. See you in the next video.